Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Joel Berturis Memora dengan NIM 124130102 dari kelas EL2. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pemecahan pemrograman dengan pemecahan masalah dengan pemrograman pada pertemuan ke-13 atau P13. Jadi, pada daftar isi di sini saya akan sedikit meluruskan bahwa slide yang akan saya berikan pada slide ini slide ini hanya menjelaskan tentang penjelasan singkat tentang brute force itu sendiri dan pseudocode yang mungkin belum saya tambahkan pada video sebelumnya, tapi di sini akan saya tambahkan sekalian di sini. Dan untuk demo programnya juga nanti saya akan menggunakan slide PPT yang sebelumnya, yang mana di situ juga lengkap dengan linknya juga. Jadi kita bisa sama-sama melihat kembali demonstrasi dari pemrograman brute force itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan singkat brute force. Nah, brute force ini sendiri merupakan salah satu metode penyelesaian masalah yang mana akan mencoba semua kemungkinan solusi yang ada tanpa menggunakan strategi atau optimalisasi tertentu. Jadi algoritma ini dia cuman akan mengandalkan eh, dia tidak akan menggunakan strategi apapun dan akan mencoba satu persatu kemungkinan yang ada, dan jelas itu akan sangat tidak optimal dan akan sangat membuang-buang waktu. Tapi kenapa bisa kita lihat pada waktu yang eksekusi waktu yang diberikan itu sangat cepat, itu karena kompleksitas dari pemrograman menggunakan algoritma brute force ini tidaklah sekompleks itu. Jadi kita bisa menggunakannya eh, karena dia itu memang masih bentuknya sederhana. Contohnya untuk yang case pertama tadi itu di video sebelumnya kita mendapati bahwa nilai A-nya itu yang bernilai 32 itu ya dia itu cuman sekedar mungkin istilah lainnya hanya mengcopy paste saja nilai dari A tersebut. Jadi dia itu hanya melihat berapa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Sedangkan di sini fokus kita pada case pertama sebelumnya, kita akan mencari nilai atau jumlah uang kembalian seminimal mungkin. Tapi tidak pada brute force yang case pertama, itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi untuk case yang kedua, dia ini salah satu yang cocok gitu untuk masuk ke dalam case yang satu ini, karena dia itu eh, sama seperti divide and conquer. Dia itu memiliki hasil yang sama, dia bisa memiliki hasil minimal dan maksimalnya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kembali lagi pada definisi dari brute force itu, yang mana penyelesaian masalahnya itu ya berupa untuk mencoba segala kemungkinan yang ada tanpa menggunakan strategi apapun. Jadi ya tentunya jika dihadapkan pada rentang nilai yang lebih banyak lagi, dia akan mengeksekusi pemrograman itu dengan lebih lama lagi. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pseudocode yang case pertama, atau yang eh, coin exchange atau kembalian. Di sini eh, saya menambahkan pseudocode di sini karena sebelumnya mungkin lupa untuk menambahkan pseudocode, tapi karena kebetulan ini pada pertemuan yang 13, 14 dan 15 itu masing-masing terpisah, jadi saya bisa menjelaskan masing-masing satu persatu juga sekaligus dengan definisi dan pseudocode-nya masing-masing. Oke. Selanjutnya di sini kita bisa melihat bahwa pseudocode ini dimulai dengan
ya dengan begin, lalu kita akan mendeklarasi nilai integernya. Seperti nilai A ini kita akan masukkan nilainya yaitu 32, terus kita akan menginteger koinnya. Di sini ada 4 koin ya, ada koin koin 1, koin 5, koin 10 dan koin 25. Yang mana jumlah n itu ada 4. Dan kita akan menginteger jumlah koinnya, lalu mengintegerkannya ke dalam bentuk E. Dan begitu seterusnya sampai dengan berakhirnya pseudocode. Lanjut untuk pseudocode kedua dimulai dari begin. Lalu kita akan mendeklarasikan nilai array-nya. Di sini array-nya di sini ada 8 nilai ya, dari 4, 12, 23, 9, 21, 1, 35 dan 24. Dan total dari nilai n-nya itu keseluruhan itu ada 8 angka. Yang mana di sini kita akan mendeklarasi memasukkan nilai minimal dan maksimalnya. Dan seperti itu seterusnya sampai dengan yang terakhir juga sampai dengan yang n. Oke. Selanjutnya untuk demonstrasi program ini saya ingin luruskan bahwa seperti yang sudah saya beritahu sebelumnya bahwa slide ini hanya menjelaskan apa yang mungkin belum saya jelaskan sebelumnya. Jadi saya masih akan menggunakan slide sebelumnya yang mana lebih lengkap, itu juga dengan screenshotan dari pemrogramannya juga dengan link dari online GDB itu. Oke. Di sini kita akan masuk pada case yang pertama itu brute force. Kita akan masuk ke link yang pertama. Oke. Kita akan coba melakukan run. Di sini seperti pada video sebelumnya dan seperti yang tertera pada slide yang sedang tertampil di layar Anda, di sini bisa terlihat bahwa jumlah koinnya itu berjumlah 32. Sama seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa dia ini hanya akan mencoba segala kemungkinan yang ada. Dan untuk eksekusi programnya, kenapa bisa secepat ini? Karena kompleksitas dari pemrograman ini ya termasuk sederhana. Jadi tidak membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukan pemrosesan dari pemrograman ini. Juga bisa dipengaruhi oleh device dari masing-masing pengguna. Oke. Tadi itu adalah contoh demonstrasi pada kasus pertama. Sekarang kita akan masuk ke yang kasus kedua. Oke, pada kasus kedua ini untuk menentukan minimal dan maksimal dengan menggunakan brute force. Oke, kita akan melakukan running. Nah, di sini seperti yang terlihat bahwa hasil yang didapatkan itu bisa sama dengan hasil yang didapatkan ketika kita menggunakan divide dan conquer. Mengapa demikian? Karena sama seperti analisanya, di sini kompleksivitas waktunya itu sama gitu. T-nya itu sama dengan 0 dalam kurung n. Ini maksudnya 0 O dikali dalam kurung pangkat n. Makanya dari itu dia itu memiliki hasil yang sama dengan divide and conquer. Dan sama seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk waktu eksekusi program itu bisa sangat cepat. Itu dikarenakan kompleksivitas dari pemrograman itu sendiri termasuk sederhana, juga bergantung pada komputer atau device yang sedang dipakai. Oke, sekian penjelasan demonstrasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.